Pernahkah kalian bertanya, mengapa bank bisa bangkrut? Salah satu penyebab bank bangkrut adalah kredit macet. Lalu apa itu kredit macet? Simak pembahasannya berikut ini. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Dalam pemberian kredit, pihak pemberi kredit atau kreditur harus mempertimbangkan berbagai hal, terutama mengenai calon peminjam atau debitur. Jika kredit yang disalurkan ternyata tidak dikembalikan oleh peminjam atau debitur, itulah yang dinamakan kredit macet. Maka, bank akan menderita kerugian. Agar resiko kredit macet lebih kecil, maka ada beberapa syarat kredit yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Syarat pemberian kredit itu kita kenal dengan 5C. C yang pertama, karakter. Karakter dari calon debitur merupakan salah satu syarat yang harus dipertimbangkan oleh kreditur. Karakter yang disyaratkan untuk peminjam antara lain bertingkah laku baik, disiplin, selalu menepati janji, dan selalu berusaha memenuhi kewajibannya. C yang kedua, capacity atau kemampuan. Kemampuan yang dimaksud adalah kepandaian atau keterampilan menggunakan kredit yang diterima sehingga memperoleh kemajuan dalam menghasilkan keuntungan dan mampu melunasi kewajiban atau utangnya. C yang ketiga, kolateral atau jaminan. Jaminan sangat berguna untuk berjaga-jaga seandainya debitur atau calon peminjam tadi tidak mampu mengembalikan pinjamannya dengan tepat waktu. C yang keempat, capital atau modal. Semakin tinggi modal yang dimiliki oleh debitur, umumnya akan semakin mudah ia mendapatkan kredit. C yang kelima, condition of economy atau kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, dari kondisi calon debitur itu sendiri. Yang kedua, kondisi ekonomi secara umum atau kondisi ekonomi suatu negara. Jika bank tidak berhati-hati dalam menyalurkan kredit, maka akan terjadi kredit macet yang dapat mengakibatkan bank tersebut bangkrut. Dan siapa yang paling dirugikan tentunya adalah nasabah bank itu sendiri. Menurut tujuan penggunaannya, kredit dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kredit usaha adalah kredit yang digunakan untuk membiayai perputaran usaha atau bisnis, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang produktif. Contohnya, usaha perdagangan. Yang kedua, kredit konsumsi adalah kredit yang digunakan untuk membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif. Contohnya, kredit pemilikan rumah atau KPR, kredit kendaraan, mobil atau sepeda motor. Kredit memiliki peranan penting dalam perekonomian, terutama untuk meningkatkan kegiatan usaha dan kegiatan konsumsi. Yang pertama, meningkatkan daya guna uang dan barang. Dengan adanya kredit, uang simpanan yang ada di bank menjadi lebih bermanfaat untuk kegiatan produktif.
Kegiatan produksi ini dapat meningkatkan daya guna barang mentah. Yang kedua, memperlancar peredaran lalu lintas uang. Jika jumlah kredit terus meningkat, maka jumlah uang yang beredar dalam masyarakat menjadi lebih banyak. Yang ketiga, meningkatkan gairah berusaha bagi investor. Dengan adanya kredit, para pengusaha akan relatif lebih mudah untuk memperoleh tambahan modal usaha. Yang keempat, meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan adanya kredit, masyarakat lebih mudah dan cepat dalam membeli barang atau jasa yang dibutuhkan atau yang diinginkan. Yang kelima, memperlancar arus perdagangan. Dengan adanya kredit, maka perdagangan akan lebih lancar karena orang yang tidak mampu membeli tunai tetap bisa membeli barang secara kredit. Kalau kalian pernah menonton video tentang bank umum, maka kalian tahu sebentar lagi kita akan kuis. Bagi yang belum nonton, silakan nonton dulu videonya. Sekarang waktunya ku cepat, kuis cepat, tepat. Bapak Indra mempunyai rencana untuk mengajukan kredit di bank untuk pembelian beberapa mobil. Dari pembelian mobil tersebut, kemudian Bapak Indra menjalankan usaha jasa travel. Dari ilustrasi di atas, jenis kredit yang disalurkan adalah kredit konsumtif. Dari pernyataan tersebut, benar atau salah? Jawaban pernyataan di atas salah, karena tujuan pembelian mobil tersebut untuk operasional menjalankan usaha jasa travel. Berikut ini adalah dampak negatif dari penyaluran kredit bagi masyarakat. A. Meningkatkan daya guna uang dan barang. B. Menurunkan gairah berusaha bagi investor. C. Menimbulkan sifat pemborosan dan konsumtif. D. Arus perputaran barang menjadi lebih rendah. Jawabannya adalah C. Semakin mudah dan cepat masyarakat mendapatkan fasilitas kredit, maka akan menimbulkan sifat pemborosan atau konsumtif. Pandemi COVID-19 sangat memukul dunia usaha. Banyak usaha yang bangkrut dan tingkat pengangguran semakin tinggi. Selama vaksin belum ditemukan, bisnis masih lesu dan tingkat konsumsi masih rendah. Bank harus berhati-hati dalam menyalurkan kredit kepada calon peminjam atau debitur. Dari ilustrasi di atas, syarat kredit 5C yang harus dijadikan pegangan sebelum menyalurkan kredit adalah A. Kolateral, B. Capacity, C. Capital, D. Karakter, E. Condition of economy. Jawabannya adalah E. Condition of economy. Pandemi COVID-19 dapat mengakibatkan tingkat konsumsi masyarakat menurun, yang dapat mengakibatkan pula tingkat produksi menurun. Bank harus berhati-hati dalam menyalurkan kredit karena dapat berpotensi kredit macet.